Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi hati saya pagi hari ini, karena kita tahu kita datang dalam rumah Tuhan. Kita bukan melihat manusianya, kita tidak melihat apa-apa di dalam gereja ini kurang apa, kurang begini begitu, tetapi mata kita memandang hanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Saya sampaikan dulu bahwa 1 bulan yang lalu Bapak Gembala sudah terjadwal diundang di GPDI Mundu Malang. Jadi pagi hari ini jam yang sama beliau melayani di sana, dan semua sudah diatur. Sebetulnya saya akan melayani pagi hari ini, tetapi tidak terpikir saya akan melayani musik ya. Karena kemarin secara mendadak Bapak Doan akhirnya terpaksa harus diopname karena kondisi fisiknya yang tidak mengizinkan. Sekalipun tadinya dia punya tekad selesai ibadah, selesai dia menjalankan tugas, baru dia siap untuk opname, tetapi mungkin karena sudah tidak kuat sehingga harus segera diopname. Tapi pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu, sekali lagi kita datang, kita mau cari Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berusaha untuk saya jaga hati saya, supaya hati ini, cinta ini kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh segala situasi yang mungkin sepertinya di luar daripada keinginan kita. Tapi saat-saat seperti itulah kita diuji, apakah kasih kita, cinta kita sungguh-sungguh tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Puji Tuhan. Saya bersyukur jemaat Tuhan, tim pelayanan adalah orang-orang yang cinta Tuhan luar biasa, sehingga semua pagi hari ini tetap dapat berjalan dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjut untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka kitab Wahyu pasal yang kedua, Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kasih mula-mula. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di kota yang bernama kota Efesus. Efesus adalah kota yang besar, kota perdagangan yang sangat maju. Rasul Paulus, Bapak Ibu tahu, kita sering dengar Rasul Paulus, dia pernah melayani di kota Efesus. Dia pernah tinggal dan melayani jemaat di sana. Demikian juga dengan Rasul Timotius. Jadi kalau kita dengar nama Paulus, Timotius, ini adalah rasul-rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka pernah melayani jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Ternyata jemaat-jemaat di Efesus pernah istilahnya digembalakan, diemong oleh rasul-rasul yang luar biasa. Rasul-rasul yang ternama. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan, sekalipun kita mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang punya nama, ataupun hamba-hamba Tuhan gembala sidang yang mungkin tidak punya gelar sekalipun, seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, saudara, tetap harus ada respon secara pribadi dari kita yang mendengar. Jadi firman Tuhan itu sehebat apapun tidak bisa mempengaruhi hidup kita, tidak bisa mengubah hidup kita kalau kita nggak punya respon yang baik terhadap firman. Kalau kita tidak punya kehausan terhadap firman, supaya firman itu mengubahkan hidup kita, firman itu akan lalu Bapak Ibu. Hanya lalu begitu saja, kita dengar sebentar lalu begitu. Karena kita nggak punya respon. Jadi sekali lagi, firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Itu kalau ada respon dari pribadi kita. Dan ternyata saya katakan tadi, Paulus, Timotius, hamba-hamba Tuhan yang hebat yang pernah melayani di Efesus, masih juga jemaat di Efesus ini menerima celaan dari Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan mereka, iman mereka yang suam-suamku. Kita akan belajar lebih lanjut ya. Yesus Allah kita adalah kepala gereja. Dia sangat tahu setiap keberadaan anak-anaknya. Bagian pertama kita akan lihat adalah pujian dari Yesus. Bagian pertama bisa ditampilkan di ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang pertama yang kita akan lihat adalah pujian Tuhan terhadap jemaat di Efesus. Tuhan berkata di ayat ini tadi, aku tahu segala jerih lelahmu. Apa pujian Tuhan kepada jemaat di Efesus? Yang pertama, bagian 1, giat bekerja untuk Tuhan, tidak kenal lelah. Ternyata sisi positifnya, nilai plusnya jemaat di Efesus itu adalah jemaat-jemaat yang giat bekerja, tidak kenal lelah, bekerja untuk Tuhan.
Ini sisi positifnya. Sisi positif daripada jemaat yang ada di Efesus, sehingga itu dipuji, sehingga mereka mendapat pujian. Aku tahu kalian adalah jemaat-jemaat yang begitu giat di dalam melayani Tuhan. Gak kenal lelah, gak pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah hal yang baik. Kita lihat Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memang firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang ada di Efesus menerima pujian dari Tuhan. Saya berharap ini juga akan kita terima pujian ini dari Tuhan kita. Hai jemaat GPDI Logos, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, giatlah melayani Tuhan. Saudara, satu hal yang positif bahwa kalau kita berjerih lelah di dalam Tuhan, ada ayatnya lagi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, apa Bapak Ibu? Lebih keras lagi. Amin. Jadi pujian untuk jemaat di Efesus ini berharap juga untuk kita yang ada di tempat ini. Apa yang Bapak Ibu kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Gereja ini adalah rumah Bapak Ibu secara rohani. Tempatmu dibina secara rohani. Apa yang saudara kerjakan di tempat ini? Pengorbananmu, apapun pikiranmu, tenagamu untuk pelayanan di tempat ini. Saudara ambil bagian dalam hal yang besar ataupun hal yang kecil, semua dinilai oleh Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, semua jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Pujian untuk jemaat di Efesus yang pertama adalah mereka giat bekerja untuk Tuhan, tidak kenal lelah. Biar ini menjadi komitmen kita juga. Tuhan, aku sudah ditanamkan di gereja ini. Saya tidak akan pernah lelah untuk berbuat bagi Tuhan dan gerejaku. Apapun yang engkau bisa kerjakan, karena ternyata itulah yang berharga di mata Tuhan, yang mendapat pujian di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua, pujian Tuhan yang berikutnya, yaitu jemaat di Efesus adalah jemaat-jemaat yang murni dalam pengajaran. Mereka menerima pengajaran dari para rasul, dari gembala mereka. Ketika mereka mendengar pengajaran yang murni, yang benar, mereka tetap mempertahankan pengajaran itu. Bahkan mereka bisa membedakan antara nabi-nabi yang palsu dengan nabi-nabi yang benar ajarannya. Bapak Ibu, dari tempat ini kami gembala selalu berusaha untuk mengajarkan semua yang ada di dalam Alkitab ini. Kami nggak punya buku yang lain, yang itu adalah karangan kami atau dari pikiran kami, tetapi semua dari firman Tuhan. Dan pengajaran yang murni itu harus dipertahankan di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Kita mungkin banyak
mendapatkan pengajaran-pengajaran lewat media sosial, Bapak Ibu sangat mudah untuk mendapatkan ajaran-ajaran yang lain. Tapi saya berharap jemaat Tuhan bertumbuhlah dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh bisa memegang mana sih ajaran yang benar, yang murni itu, dengan ajaran yang datangnya dari pikiran manusia. Banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita menyaring apakah ini benar-benar ajaran sehat yang bisa membuat iman saya bertumbuh, ataukah ini ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jemaat di Efesus mendapat pujian karena mereka murni memegang pengajaran yang benar. Yang berikut, apa pujian dari Tuhan bagi jemaat di Efesus? Di ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sabar menderita karena iman kepada Tuhan Yesus. Jemaat di Efesus di tengah keadaan mereka yang minoritas menyembah Allah yang benar, di sana juga ada penyembahan kepada berhala. Ada dewi yang mereka sembah yang bernama Dewi Artemis. Di tengah minoritasnya jemaat di Efesus ini, jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang sabar menderita. Saudara, sabar menderita demi imannya kepada Tuhan. Memang di dalam kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, ada banyak tantangan yang mungkin kita hadapi. Entah dari keluarga, entah dari lingkungan, itu pasti ada. Setiap jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama percaya kepada Tuhan, mengiring Tuhan, selalu tantangannya adalah dari keluarga, dari lingkungan. Tetapi kalau mereka bisa mempertahankan, mereka sabar menghadapi tantangan itu, mereka akan mendapat pujian dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini juga yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin Bapak Ibu menghadapi tantangan di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah lingkungan, karena engkau minoritas di lingkungan tersebut. Tapi jadilah jemaat-jemaat yang sabar menderita karena iman kepada Tuhan. Karena dalam kesabaran kita itu tidak sia-sia. Akhirnya kita akan menerima upah dari Bapa kita. Akhir dari perjalanan iman kita, Bapak Ibu, kita akan menerima upah, yaitu mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan dari Bapa kita di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biar kita tetap mau bertahan, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Haleluya. Ini harus ada dalam hati kita. Tuhan, aku hadapi tantangan ini luar biasa Tuhan. Kadang-kadang ada yang mungkin dikucilkan dari keluarga. Kadang-kadang mungkin ada yang orang tua pun sudah membuang. Kalau engkau tetap bertahan dalam imanmu, aku coret engkau dari daftar keluarga. Ada Bapak Ibu, ada yang sampai menghadapi seperti ini. Tetapi ketika mereka tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Yesus tidak dapat tergantikan oleh apapun. Yesus adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu pujian yang diterima oleh jemaat di Efesus. Dari kelebihan-kelebihan, hal-hal positif yang dijumpai dari jemaat di Efesus, ternyata
Tuhan juga tahu sampai sedalamnya. Ternyata ada hal-hal yang masih tidak baik dari jemaat Efesus ini sehingga mereka dicela. Kita lihat bagian kedua, Romawi 2, celaan daripada Yesus, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Celaan Yesus, tadi pujian, sekarang kita akan lihat celaan dari Tuhan untuk jemaat di Efesus. Tuhan berkata di dalam ayat yang keempat tadi, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula itu apa sih? Yaitu kasih yang kita miliki saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kasih mula-mula. Jadi ketika Bapak Ibu semua kan pernah mengalami bagaimana pertama kali engkau mengenal Tuhan Yesus, engkau berikan hidupmu, Tuhan, aku percaya engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Aku jadikan engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup. Ketika kita mulai mempercayai Tuhan di pertama kali, biasanya cinta kita itu berkobar-kobar, Bapak Ibu. Seperti orang baru jatuh cinta. Semua yang sudah pernah mengalami jatuh cinta akan merasakan bagaimana rasa cinta mula-mula itu. Apapun tidak bisa menghalangi kalau sudah kepingin berjumpa dengan si dia. Iya kan? Ada pujian lagu dunia, bahkan ada mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Ya, itu orang kalau lagi jatuh cinta seperti itu. Nah, seperti itulah ketika kita pertama kali cinta kepada Tuhan Yesus. Cinta kita ini berkobar-kobar, rasanya selalu pingin kapan ya jam ibadah ya, kapan ya jam doa ya. Kita selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Tapi ternyata jemaat di Efesus, sekalipun ada hal-hal positif, giat dalam melayani Tuhan, tidak kenal lelah. Saudaraku, ternyata Tuhan lebih tahu. Ternyata Tuhan berkata, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kata meninggalkan, ini Bapak Ibu bisa perhatikan, karena kamu telah meninggalkan itu artinya adalah sikap dan tindakan yang secara sadar kita lakukan. Berbeda dengan kalau kamu telah kehilangan kasihmu mula-mula. Beda ya. Bapak Ibu bisa berpikir meninggalkan sama kehilangan itu beda. Kalau meninggalkan itu secara sadar. Kita sudah gak mau lagi cari Tuhan. Kita sudah gak mau lagi cinta Tuhan secara sadar. Tapi kalau kehilangan itu sesuatu yang tanpa sadar. Ya, kita kehilangan sebuah barang kan gak mungkin kan kita secara sadar kita hilangkan barang itu, enggak. Dan ini yang dicela oleh Allah. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Saudara, kita akan lebih jauh. Kita akan lihat ciri-ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula sehingga akan dicela oleh Tuhan. Yang pertama, ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula, yang pertama bisa ditampilkan, aktivitas atau kesibukan menjadi lebih penting daripada relasi dengan Tuhan.
Ini cirinya. Saya akan sampaikan ini, nanti Bapak Ibu tangkap dan Bapak Ibu bisa introspeksi kepada dirimu sendiri. Apakah engkau sudah kehilangan kasihmu mula-mula terhadap Tuhan? Yang pertama cirinya, kalau aktivitas atau kesibukan menjadi lebih penting daripada relasi dengan Tuhan. Relasi itu hubungan, ya. Apakah kesibukanmu, apakah aktivitasmu, engkau sudah menganggap itu lebih penting daripada hubunganmu dengan Tuhan? Kalau itu sudah terjadi hari-hari ini dalam hidupmu, engkau harus sadar. Nanti kita akan lihat lebih jauh, ya. Ternyata Tuhan gak mau. Tuhan lebih mengutamakan relasi hubungan dengan anak-anaknya, Bapak Ibu. Tuhan mau hubungan kita dengan Dia tetap ada, tetap konsisten. Kalau orang anak Tuhan relasinya, hubungannya dengan Tuhan sudah mulai renggang, itu akan sudah mulai pelan-pelan malas doa, malas baca firman Tuhan, berikut malas datang ibadah. Karena apa? Karena sudah hubungannya dengan Tuhan renggang. Cinta mula-mulanya, berkobarnya cintanya kepada Tuhan itu sudah mulai berkurang, sehingga kita menganggap bahwa kesibukan aktivitasku itu lebih penting daripada aku cari Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah. Ada kisah seorang dokter di Afrika Selatan yang bernama Christiaan Barnard. Seorang dokter yang akhirnya terkenal karena dia adalah dokter pertama yang sukses untuk melakukan operasi cangkok jantung. Christiaan Barnard. Nah, di tengah kesuksesannya, di tengah namanya yang mulai dikenal, saudaraku, ternyata rumah tangganya mulai goncang. Ketika dokter Christiaan Barnard ini sebagai dokter yang biasa-biasa saja, belum mengalami kesuksesan, rumah tangganya harmonis, rumah tangganya rukun, suami istri rukun. Tetapi ketika mulai terkenal, namanya mulai dikenal di mana-mana, terjadilah goncangan hebat dalam rumah tangga. Istri daripada dokter ini menggugat cerai suaminya. Karena orang terkenal pasti akan diburu oleh wartawan, ya. Wartawan bertanya kepada istri daripada Bapak dokter Christiaan ini, kenapa ketika dokter Christiaan biasa-biasa saja engkau setia kepada dia, tetapi ketika dokter Christiaan mulai terkenal, dikenal karena kesuksesannya sebagai dokter pertama untuk cangkok jantung, saat posisi suamimu ada di titik tinggi, kenapa justru engkau minta cerai? Istrinya menjawab apa? Istri daripada Christiaan Barnard itu bukan saya, tetapi pekerjaan. Bapak Ibu bisa tangkap artinya apa? Ketika posisi dokter ini sudah mulai ternama, mungkin ada banyak hal yang lebih lagi menyita dia, pekerjaannya. Hari-hari dia sibuk dengan pekerjaannya, sehingga istrinya mulai kehilangan perhatian, kehilangan kebersamaan. Dan mungkin istrinya sudah tidak tahan, akhirnya mengambil sikap demikian. Bapak Ibu, ketika hal-hal lain menyita perhatian kita lebih daripada hal yang utama yang harus kita perhatikan, itu akan berbahaya, Bapak Ibu.
Seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi serepot-repotnya atau sebegitu diberkatinya usaha pekerjaanmu, tetap perhatikan relasi dengan Tuhan, tetap perhatikan relasi dengan keluarga. Jangan sampai perhatianmu kepada istri, suami, anak-anak, keluarga tersita semua. Karena apa? Karena kita lebih fokus kepada pekerjaan dan aktivitas kita. Ada satu lagi kisah, seorang bapak yang sudah kehilangan istrinya, tetapi dia tinggal dengan anaknya perempuan. Bapak dengan anak ini tinggal berdua karena istri atau mama anak ini sudah meninggal. Hari-hari mereka lewati dalam kebersamaan, komunikasi baik. Setiap pulang kerja, anak ini akan makan bersama dengan papanya. Ketika makan bersama itulah mereka saling cerita-cerita, saling ngobrol, komunikasinya baik. Tapi satu hari ketika anak ini pulang dari kerja, anak ini berkata kepada papanya, "Pak, makan aja sendiri Pak, aku tadi sudah makan. Pulang dari kantor aku sudah makan." Satu hari begitu, besoknya begitu lagi, besok lusanya begitu lagi. Wah, papanya mulai, kenapa ini? Papanya makan sendiri tapi sudah gak nikmat. Sampai ini berjalan sekian waktu, bahkan sampai 1 bulan Bapak Ibu. Papanya ini hanya sendirian menikmati makan malamnya. Anak gadisnya ini setiap pulang kerja langsung masuk kamar. Dan 1 bulan kemudian pagi-pagi anak gadis ini mengetuk pintu kamarnya. Ketika papanya buka, anak ini mengucapkan, "Happy birthday Papa, Papa sehat, Papa panjang umur. Ini ada kado yang aku berikan untuk Papa. Coba Papa lihat, ini hasil karya tanganku sendiri. Itu sebabnya Pak, 1 bulan ini aku nggak makan bareng Papa. Karena apa? Setiap pulang kerja aku langsung masuk kamar, aku mau buat ini loh, kado ini, kado spesial ini buat Papa. Papa senang?" Papanya berkata, "Nak, kado ini bagus, Papa senang dengan pemberian. Tapi Papa lebih bahagia kalau komunikasi kita, hari-hari kita lewati dengan komunikasi yang baik. Bukan kado ini yang berharga buat Papa, tapi hubungan kita." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bisa memberi bagi Tuhan lewat apapun yang mungkin rasanya, Tuhan ini sudah paling berharga, aku beri bagi Engkau Tuhan. Tapi hari-hari kita tidak perhatikan relasi kita dengan Tuhan. Kita nggak ada lagi jam doa. Di rumah kita sudah lebih banyak aktivitas. Dari pagi sampai mau tutup mata lagi, nggak ada waktu buat Tuhan. Tapi saudara melakukan sih, memberi. Saudara, ternyata Tuhan itu bukan tertarik dengan apa yang kita bisa beri bagi Dia. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan relasi kita dengan Dia yang begitu intim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau agar kasih kita mula-mula itu tidak hilang. Kita terus memperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi adalah ciri-ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Aktivitas, kesibukan menjadi lebih penting daripada relasi dengan Tuhan. Yang kedua, cinta hal-hal duniawi. Tidak lagi mencari hadirat Tuhan, tapi lebih mengejar kepada materi dan kenyamanan. Lebih cinta kepada hal-hal duniawi. Bapak Ibu, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15.
1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Selama kita masih hidup, kita bekerja harus, karena kita tahu kita butuh untuk penghidupan. Tetapi jangan sampai fokus kita hanya mengejar materi, mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Sekali lagi ingat, relasi dengan Tuhan itu yang Tuhan lebih mau. Bekerja Bapak Ibu, gak apa-apa, Tuhan suka orang yang rajin. Tapi Bapak Ibu harus bisa memberikan waktumu juga untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Yang berikut, ciri-ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula, kembalinya dosa lama yang tadinya sudah ditinggalkan. Cirinya orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula itu, saudara, mulai berjinak-jinak dengan dosa. Tadinya ketika kenal Tuhan, kasihnya berkobar-kobar, dia berkata, dosa no, Tuhan Yesus yes. Karena berjalannya waktu, tawaran dunia, tawaran dosa yang nikmat, apa yang sudah ditinggalkan itu kembali dia sukai, mulai kompromi dengan dosa. Kalau orang yang kasihnya mula-mula berkobar terus, dia akan dengan mudah berkata kepada dosa, tidak, karena saya tahu itu Tuhan gak mau. Tetapi orang yang mulai kasihnya redup, mulai berkurang, mulai banyak kompromi. Itu kecil kok, dosa kecil. Tapi ketika kita terus bergaul dalam dosa yang kecil, terus meningkat, akhirnya apa? Kita sudah gak sadar, kita dibelenggu oleh dosa, kita sudah gak sadar, kita menikmati saja. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan mencela orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula, bahkan sampai kepada tindakan seperti ini. Haleluya. Ujian Tuhan, celaan Tuhan yang Romawi 3, perintahnya sekarang, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, perintah Tuhan untuk kita. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sekarang perintah Tuhan apa? Ingatlah. Saudara, kita mau ingat lagi ketika kita cinta pertama dengan Tuhan, kita begitu semangat. Kita selalu rindu menyenangkan hati Tuhan dengan semua yang kita bisa kerjakan. Ingat toh itu Bapak Ibu. Tuhan berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Kalau kita sudah ingat cintanya Tuhan, saudara, kalau kita mau ingat-ingat cintanya Tuhan, sekarang kita usia berapa? Cintanya Tuhan itu pasti lebih banyak sebenarnya daripada hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan, hal-hal yang gak enak buat hidup kita. Tapi sekali lagi, Tuhan selalu rindu memberi yang terbaik buat anak-anak. Ingat Bapak Ibu, ingatlah cinta Tuhanmu. Ketika engkau dalam keadaan kepepet, terjepit, sepertinya gak ada jalan, selalu Tuhan buka jalan. Itu saudara ingat, supaya membangkitkan kembali kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Perintah Tuhan berikutnya, bertobatlah. Bertobatlah, jika tidak kaki dianmu akan diambil daripadamu. Kaki dian itu seperti pelita Bapak Ibu. Kalau dulu-dulu kalau Natal ada untuk taruh lilin itu kan kayak pelita ya, itu namanya pelita.
ada 7 titik lampu. Seperti itu. Itu adalah gambaran daripada Tuhan mau hidup kita ini menjadi terang, ya, seperti pelita yang ada lilin, ada apinya, bisa menjadi terang. Tuhan mau hidup kita ini selama Tuhan masih beri kesempatan jadi terang, jadi terang dimanapun, di keluarga, di lingkungan, jadi terang. Kalau kita nggak bertobat dari kejatuhan kita, Tuhan berkata apa? Aku akan ambil kegidian itu daripada. Kalau kita hidup kita sudah nggak bisa jadi terang, Tuhan berkata untuk apa? Tuhan mau kita tempatkan di dunia ini untuk kita jadi terang, hidup kita jadi terang. Bapak Ibu ingat, Tuhan mau kita bertobat. Yang berikut, lakukan kembali apa yang dulu engkau sudah pernah kerjakan. Artinya diperbarui lagi kasih kita, perbarui lagi cinta kita kepada Tuhan. Dulu Tuhan, aku itu begitu semangat sekali dalam melayani Tuhan, tapi aku sudah jatuh Tuhan. Saudara, pujian tadi, kasih Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang kasihnya itu tidak terbatas. Kalau kita jatuh, bukan semakin diinjak, tetapi Tuhan mau kalau engkau bertobat, engkau perbarui kasih, engkau perbarui cintamu kepada Tuhan. Tuhan angkat hidupmu, Tuhan akan promosikan lagi hidupmu. Saudara, ini perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar firman ini, resapi, minta Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Yang terakhir, Romawi yang keempat, janji Yesus, ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Artinya janji Tuhan, kalaupun kita sempat kehilangan kasih kita yang mula-mula, kita sadari, kita bertobat, kita minta Tuhan perbarui aku. Aku mau kembali pulih Tuhan. Aku mau kasih Tuhan yang mula-mula itu kembali berkobar dalam hidup. Ada janji Tuhan, janji sukacita, hidup kekal di surga. Karena ada Tuhan Yesus sebagai pohon kehidupan. Haleluya. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dengar firman Tuhan pagi ini, kalau saudara merasa Tuhan itu saya Tuhan, itu saya Tuhan, saya sepertinya giat melayani Tuhan, tapi sesungguhnya kasih mula-mula itu sudah hilang dalam hidup. Saya sepertinya giat melayani Tuhan, tapi saya nggak punya hubungan baik dengan Tuhan. Tidak ada relasi, kita lebih banyak aktivitas kita, kesibukan kita lebih menyita untuk hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ada kesempatan, Tuhan selalu membuka kesempatan bertobat, sadar, kembalilah, minta kasih mula-mula itu kembali membakar hidup. Kembali engkau menjadi anak Tuhan yang militan, anak Tuhan yang luar biasa. Saudara selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang saudara bisa lakukan bagi Tuhan. Kasih Tuhan tak terbatas. Dia terima kita apa adanya, dan Dia akan mengubahkan hidup kita ketika kita taruh hidup kita. Tuhan, ini aku, ubah hidupku Tuhan menjadi seperti yang Engkau mau. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WR.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kita merenungi firman Tuhan pagi hari ini. Firman yang sudah menguatkan kita, mengingatkan kita kembali akan kasih mula-mula kepada Tuhan. Tuhan, haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kuasamu Kita akan merenungkan pujian ini. Kita mau katakan tak terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tak Tuhan. terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan segenap hati katakan, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu tak Tuhan. terduga Kau yang menyelami setiap hati kami Tuhan. Biar Tuhan hati kami semakin melekat kepadamu Tuhan. di setiap langkah Bapak Ibu renungkan pujian ini. Biar pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kami percaya Kau Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan lembut katakan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Terbatas Biar ini menjadi doa kita. Saya percaya kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dia mengingatkan kita betapa besar kasih-Nya buat kita. Tuhan mau
Tuhan yang kami percaya di setiap musim hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah menegur kami Tuhan, supaya kami mengingat cinta mula-mula kami kepada Engkau. Biar kasih kami Tuhan dari hari ke hari semakin melekat kepadamu Tuhan. Biar kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Saat kondisi kami seperti apapun Tuhan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang Tuhan, kami mau cinta Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, semakin heran di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa, kami percaya Tuhan jemaat-Mu, jemaat yang luar biasa Tuhan, jemaat yang cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Ini kesempatan kami Tuhan, untuk kami jadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan. Jadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau baik Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.